Halo teman-teman semua, kali ini kita berada di minggu yang ke-10, minggu yang ke-11 untuk sesi yang kedua. Sesi kedua ini kita akan membahas soalnya seperti biasa, ada yang dipandu, ada yang enggak. Untuk sesi kedua ini saya pandu dulu soalnya. Ada 3 soal mudah, namun perlu diperhatikan nomor 3 ini adalah pengantar yang sangat penting. Nanti saya mungkin di tugasnya akan mengasih soal mungkin, atau di UAS mengasih soal bagaimana cara mencari nilai eigen dari suatu matriks yang A berpangkat tinggi. Ini teorema ini sangat berfungsi. Nah, nanti kita buktikan ini ya. Oke, langsung saja kita akan membahas yang pertama, soal nomor 1. Soal nomor 1 kita punya matriks A. Matriks A-nya itu ukurannya 3 kali 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, min 17, sama 8. Ini ukurannya 3 kali 3. Soal nomor 1 kita disuruh mencari nilai eigen dari matriks A ini. Masih ingat, kalau mencari nilai eigen itu adalah kita cari determinan dari lambda I min A sama dengan 0. Nah, nanti kita akan dapat determinan dari, langsung saja ya, saya tulis lambda min 1, 0, 0, lambda min 1, min 4, 17, dan lambda min 8. Tahu ya, dapat ini bagaimana? Dapat ini adalah caranya, kan nilai lambda I nya itu mengikuti ukuran matriks A nya, berarti nanti determinan lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, lambda 0, negatif 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, min 17, 8. Nah, nanti ini dikurangin hasilnya yang ini. Tuh, paham ya? Kemudian kita akan mencari ini. Ini bisa menggunakan metode OBE atau bisa menggunakan Sarus. Nah, di sini saya akan mencontohkan metode Sarus saja biar lebih mudah. Kalau kita menggunakan OBE, nanti prosesnya akan sangat panjang. Nah, mending kalau soalnya yang untuk mencari nilai eigen yang seperti ini, kita mencari determinan ini menggunakan metode Sarus. Ini saran saya. Tapi kalau kalian mau menggunakan OBE, silakan saja. Tapi nanti akan cukup panjang caranya. Bisa dicoba. Kalau nggak percaya, coba dengan OBE, nanti caranya akan lebih panjang. Kita akan menggunakan Sarus. Kalau menggunakan Sarus, berarti kita tulis dulu lambda min 1, 0, 0, lambda min 1, min 4, 17, lambda min 8. Nah, kita tulis dulu ya. Kemudian kita kasih titik-titik di sini. Biasanya, ingat ya, kita tulis kolom pertama dan kolom kedua di sini. Lambda 0, min 4, min 1, lambda, dan 17. Nah, ini metode Sarus. Metode Sarus masih ingat ya, di SMA ini kayak gini. Saya titik-titik sini, ini titik-titik sini, ini titik-titik sini. Nah, ini kita tandai plus, kita tandai plus. Kemudian yang ini juga, ini kita titik-titik lagi, titik-titik sini, ini juga. Ini nanti tandanya negatif. Nah, nanti hitung sendiri. Yang pertama ini lambda kali lambda min 8. Kita tulis lambda kuadrat lambda min 8 positif, kemudian ditambah positif, ditambah urutannya ini min 1 kali min 1, 1 dikali 4, berarti negatif 4 di sini. Kemudian ditambah 0 dikali 0 dikali 17, 0. Itu ya. Kemudian dikurangi, yang ini kalian kurangi min 1 kali 0 kali lambda min 8, berarti min 0,
Kemudian di sini dikurangi lagi, kurangi lambda dikali negatif 1 dikali 17, jadi negatif 17 lambda. Negatif 17 lambda tulis dulu, kemudian dikurangi lagi, dikurangi yang ini, 0 lambda kali 4, 0 dikali lambda kali min 4 berarti 0. Nanti hasilnya adalah lambda kuadrat lambda min 8, ini min 4 plus 17 lambda. Nanti hasilnya adalah lambda pangkat 3 min 8 lambda kuadrat plus 17 lambda min 4 gitu. Nah, ini adalah persamaan karakteristiknya. Nah, kemudian kita disuruh mencari nilai eigennya. Disuruh mencari nilai eigennya. Berarti ini ke sini. Kita tulis lagi lambda pangkat 3 min 8 lambda kuadrat ditambah 17 lambda min 4 sama dengan 0. Nah, kita ingin mencari lambdanya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi lambda min 4 lambda kuadrat min 4 lambda plus 1. Nah, kita udah tahu nih kalau yang ini kan lambdanya sama dengan 4, yang ini kita akan cari. Kita akan cari yang ini. Ini kan pangkat 2, berarti kita bisa menggunakan rumus ABC. Berarti lambda 1, 2 ini nanti rumusnya adalah min B kuadrat plus minus akar, ini min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, min B-nya 4, min B-nya adalah min 4, berarti min B adalah 4 plus minus akar B kuadratnya adalah 16 min 4 kali 1 kali 1. 4 kali 2 kali 1, 2. Ini jadinya hasilnya adalah 4 per 2 plus minus akar 12 per 2. Nanti hasilnya adalah 2 plus minus akar 4 dikali akar 3 per 2. Ini nanti hasilnya adalah 2 plus minus akar 4 adalah 2 akar 3. Gitu ya. Per 2. Nah, nanti hasilnya adalah 2 plus minus akar 3. Jadi nilai eigennya yang pertama adalah lambda sama dengan 4 lambda 1. Yang nilai eigen yang kedua adalah ini 2 plus akar 3. Nilai eigen yang ketiga adalah 2 min akar 3. Gitu. Paham ya teman-teman? Ini adalah nilai eigennya. Gitu. Sekali lagi, kalau misalkan untuk mencari nilai determinan yang ini, kalau nggak disuruh mencari OBE, pakailah sarus. Gitu ya. Karena kalau pakai OBE untuk mencari determinan dari ini karena ini lambda bukan angka ya. Karena kalau menggunakan OBE nanti akan panjang caranya. Jadi lebih enak kalau misalkan diagonalnya itu bukan angka, itu menggunakan sarus saja, lebih praktis dan lebih cepat menghemat waktu, gitu ya. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2 kita disuruh mencari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, ini ada vektor eigennya di sini. Kalau tadi kan nomor 1 nilai eigen, kalau yang nomor 2 itu disuruh mencari vektor eigennya juga. Oke, kita mempunyai matriks A, yaitu min 2, 1, 12, min 3. Nah, saya akan menggunakan cara lain. Tadi kan saya menggunakan cara dengan determinan lambda I min A sama dengan 0. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lambda I min A itu kan sama dengan 0. Ini akan ekivalen A min lambda I juga sama dengan 0. Nah, berarti kita juga bisa mencari determinan dari suatu matriks itu dengan cara seperti ini. Determinan A min lambda I sama dengan 0. Nah, kalian bebas menggunakan yang ini atau yang menggunakan yang ini. Ini sama aja nanti hasilnya. Tadi kan nomor 1 kita menggunakan ini, nomor 2 coba kita menggunakan ini gitu ya. Oke, langsung saja, yaitu determinan A min lambda I sama dengan 0. Karena A nya ukurannya 2 kali 2, maka I yang di sini nanti ukurannya 2 kali 2. Jadi nanti hasilnya adalah determinan dari min 2, 1, 12, min 3 dikurangi dari lambda 0, 0, lambda. Ya, nanti hasilnya adalah determinan dari min 2 min lambda, 1, 12, min 3 min lambda. Ya.
Kemudian kita determinankan nanti hasilnya adalah min 2 min lambda, min 3 kali min 3 min lambda, min 1 dikali 12. Ini bisa kita sederhanakan, lambda kuadrat plus 5 lambda min 6 sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian kita ingin mencari ini lambdanya, nilai eigennya. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi lambda min 1 lambda plus 6 sama dengan 0. Nah, kita bisa mendapat nilai eigennya yaitu lambda sama dengan 1 dan nilai eigen yang kedua adalah lambda sama dengan negatif 6. Kemudian kita disuruh mencari vektor eigen. Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 dulu. Nah, kita substitusikan lambda 1 ke dalam persamaan determinan A min lambda I kali X sama dengan 0. X-nya ini karena ukurannya 2 kali 2, berarti X-nya itu, nanti hasilnya X-nya itu, isinya adalah X1 dan X2. Nah, kita yang ini, tadi kan kita dapat yang ini itu, ini substitusikan lambda I ke dalam persamaan A min lambda I kali X ke determinantoran. Kita bisa substitusikan, tadi yang ini kan hasilnya adalah min 2 min lambda 1 12 min 3 min lambda gitu ya. Yang ini loh. Nah, ini saya ganti warna biar ada perbedaan. Nah, yang ini nih. Yang ini. Benar ya? Nah, kita masukin lambda 1 ke dalam persamaan yang ini. Nanti kita akan dapatkan matriks min 3 1 12 min 4 kali, ini kurang, X1 X2 sama dengan 0. X1 X2 sama dengan 0. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi min 3 1 12 min 4 X1 dan ini disederhanakan menjadi 0 karena ini nanti B2 ditambah 4 B1. Nah, ini kan Z min 3 1 0 0. X1 kali X2 sama dengan 0 gitu ya. Nanti kita bisa mendapatkan persamaan min 3 X1 ditambah X2 sama dengan 0 gitu ya. Jadi X1 nya nanti hasilnya adalah X2 per 3. Nah, misalkan kita misalkan X2 sama dengan T di R misalkan, maka kita bisa mendapatkan vektor eigennya, vektor eigen X atau sama dengan X1 X2 nanti hasilnya adalah T dikali 1 per 3 1. Nah, ini kan kayak gini jadi ya untuk T di R. Nah, yang vektor ini, vektor ini adalah namanya vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 gitu ya, paham ya? Ini udah penuh. Kemudian kita mencari yang ini, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 6. Lambda sama dengan 6. Sama kita substitusikan lambda 6 ke dalam persamaan yang ini. A min lambda I kali X sama dengan 0. Nah, nanti hasilnya kita langsung saja cepat ya. Kalian bisa cek sendiri. 41 12 3 kali X1 kali X2 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan ini kayak tadi, nanti hasilnya menjadi 4100 dan X1 X2 sama dengan 0. Kita bisa mendapatkan persamaan 4X1 plus X2 sama dengan 0. Nah, kita bisa mendapatkan X1 sama dengan min X2 per 4. Nah, kita bisa misalkan X2 sama dengan T, maka X1 nya sama dengan min 1/4 kali T. Nah, kita bisa mendapatkan vektor eigennya, yaitu X sama dengan X1 X2 sama dengan T min 1/4 1 dengan T sama di anggota di R. Nah, vektor yang X ini, X sama dengan X1 X2 sama dengan T kali min 1/4 1, ini adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 6 gitu ya. Paham ya teman-teman semua? Semoga masih bisa dipahami. Kalau belum paham, jangan sungkan untuk bertanya. Oke, kita langsung menuju soal yang ketiga. Adalah kita akan membuktikan bahwa
Jika lambda adalah nilai eigen dari matriks A, maka lambda pangkat n itu merupakan nilai eigen dari matriks A pangkat n. Oke, kita langsung buktikan. Misalkan kita mempunyai lambda. Lambda itu adalah nilai eigen dari matriks A, gitu ya. Kita mempunyai persamaan ini, AX sama dengan lambda X, gitu ya, yang di awal. Dengan X ini adalah vektor eigen. Vektor eigen yang bagaimana? Vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda, gitu ya. Nah, ini ya. Pertama kita punya ini dulu. Nah, kemudian kita mencari kedua ruas, kita kalikan dengan A, matriks A. Jadinya seperti ini. Dikali sisi kiri, gitu ya. A lambda X. Ini ya, boleh ya. Kita ini bisa dikuadratkan jadi A kuadrat X sama dengan A kali lambda X, gitu ya. Kemudian dari sini kita kan punya ini lambda X. Kita punya lambda X. Lambda X sama dengan AX. Berarti ini kita bisa masukin ke sini ya. Menjadi A kuadrat X sama dengan A dikali, ini diganti yang ini. Dikali A dikali X. Maka nanti hasilnya A kuadrat X sama dengan A kuadrat. Sorry, salah. Ini kebalik. Sorry, ini salah ya. Nggak apa-apa ya. Ini ke sini. Ini A kuadrat X sama dengan ini. Yang ini kan skalar. Nah, kalau skalar bisa keluar. Jadi ini lambdanya di depan, yang dikurungnya adalah AX, gitu ya. Nah, kita kan punya AX. AX ini adalah ini. AX ini adalah lambda X. Nah, kita bisa gantikan ke sini. Jadi A kuadrat X sama dengan lambda dikali lambda X. Nanti hasilnya adalah A kuadrat X sama dengan lambda kuadrat X. Nah, oh ternyata kalau kayak gini persamaannya udah mirip ya kayak yang ini. Nah, berarti kalau kita mempunyai lambda itu nilai eigen dari A, maka lambda kuadrat itu merupakan nilai eigen dari A kuadrat. Nah, kalau diteruskan prosesnya, nanti akan mendapatkan AN X sama dengan lambda N X. Nah, ini berarti mirip kayak yang ini, persamaan yang ini yang awal. Berarti lambda pangkat n ini adalah nilai eigen dari A pangkat n, matriks A pangkat n, gitu ya. Paham teman-teman? Semoga masih bisa dipahami. Ingat kembali, saya udah kasih clue kalau misalkan yang bukti yang nomor 3 ini, teorema yang ketiga ini tolong dihafal, karena mungkin akan saya keluarkan di soal kuis atau soal tugas atau mungkin UAS, gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Semoga teman-teman paham dan semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.